Selamat Hagnafita di program ini. Hari ini kita Dinor, Larry Johnson, mantan ahli CIA, untuk membahas persenjataan Rusia. Senang bertemu dulu lagi, Larry. Hai Glenn, terima kasih atas undangannya. Seperti biasa, senang sekali bisa mengobrol denganmu. Jadi sejauh yang saya pahami, cukup umum atau merupakan pola yang berulang bahwa CIA cenderung menyebarkan disinformasi. Dan kemudian, tentu saja, informasi itu beredar dalam sistem dan akhirnya mereka bertindak berdasarkan informasi yang sama. Masalah dengan kampanye disinformasi adalah bahwa seseorang seringkali akhirnya menipu dirinya sendiri. Saya tidak yakin apakah Anda memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang ini. Namun, lebih khusus untuk pembicaraan kita hari ini, perang informasi merupakan komponen yang sangat penting dari perang proksi di Ukraina, semata-mata untuk menjaga agar perang tetap berlangsung. NATO tampaknya bertumpu pada dua narasi penting. Pertama, bahwa Rusia memiliki niat yang paling jahat tanpa kekhawatiran keamanan yang sah, dan kedua, bahwa mereka lemah dan dapat dihentikan. Dan saya rasa kadang-kadang kita berakhir dalam situasi canggung, di mana kita mengatakan bahwa mereka melakukan genosida. Namun ketika mereka mengirim 700 drone dan hanya ada 2 korban jiwa, tentu saja itu sangat tragis. Tetapi itu bukan indikator yang baik dari niat genosidal. Tapi hari ini, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah tentang argumen yang kita buat bahwa Rusia berada di ambang kehancuran. Kamu tahu, mereka katanya kekurangan rudal, hampir kehabisan sejak Maret 2022, berperang dengan sekop mencuri chip dari mesin cuci. Dan jangan lupa, lemari es. Lemari es ya. Tapi ini agak menarik karena jika kamu melihat saluran Telegram Ukraina, mereka sebenarnya memperingatkan hal ini. Mereka bilang, banyak tentara mereka pergi ke medan perang dengan harapan akan melawan gelombang manusia Rusia yang terbelakang dan tidak terlatih. Tapi kemudian, ketika mereka sampai di medan perang, mereka melaporkan bahwa orang-orang Rusia ternyata lebih terlatih, lebih lengkap perlengkapannya, memiliki lebih banyak senjata, dan senjatanya pun lebih baik. Jadi ya, mempercayai propaganda kita sendiri bisa sangat merugikan. Bagaimanapun, yang ingin saya bahas adalah bahwa Anda baru saja kembali dari Rusia. Dan saya berharap, karena di Barat kita juga sering menipu diri sendiri, Anda bisa memberi pencerahan kepada kami tentang beberapa diskusi yang Anda lakukan di sana. Anda berbicara dengan 2 jenderal Rusia, bukan? Apa sebenarnya yang kini kita ketahui tentang persenjataan mereka? Atau setidaknya, apa yang telah Anda pelajari? Ya, saya beruntung. Saya melakukan 28 wawancara berbeda di mana sayalah yang mengajukan pertanyaan. Saya berperan sebagai Glenn Deason, mengajukan pertanyaan dan menggali jawaban, dan cakupannya benar-benar luas. Saya berbicara, saya rasa, dengan setidaknya 4 anggota Duma, 2 pejabat senior di pemerintahan Putin. Selain 2 jenderal, ada 2 orang lainnya, 1 kolonel dan 1 prajurit yang merupakan penembak jitu terkenal. Dia sebenarnya orang Serbia, tetapi telah bertempur di Donbas selama 10 tahun. Ada juga analis dan jurnalis terkemuka. Jadi memang cakupannya luas, dan tidak ada batasan mengenai apa yang bisa saya tanyakan. Topiknya benar terbuka. Salah satu jenderal yang banyak saya habiskan waktu bersamanya adalah Jenderal Apti Alodinov, seorang letnan jenderal Chechnya. Dialah orang yang merancang dan memimpin serangan di Soledar. Ingat ketika pasukan Rusia berjalan melalui pipa gas sejauh 13 km? Mereka melakukannya dengan membungkuk. Kamu tahu, tidak berdiri tegak. Kamu tidak bisa berjalan seperti itu. Kamu harus merunduk dan bergerak. Saya menantang siapapun untuk mencoba berjalan bahkan 1 kilometer saja dengan cara itu. Tapi mereka maju melalui pipa itu sambil membawa senjata dan amunisi, yang berarti bebannya berat, dan mereka melancarkan serangan mendadak yang sangat berhasil terhadap pasukan Ukraina, hingga akhirnya menghancurkan mereka. Jadi ketika saya mendengar Barat berbicara tentang runtuhnya Rusia dan lemahnya militernya, saya mundur sejenak dan berkata, baiklah, mari kita buat inventaris. Mari kita lihat persenjataannya.
Let's start with artillery. Who produced? Mari kita mulai dengan artileri. Siapa yang memproduksi lebih banyak peluru artileri? Amerika Serikat dan seluruh NATO digabungkan atau Rusia? Nah, jawabannya adalah Rusia. Siapa yang mampu memproduksi lebih banyak laras artileri? Laras pada senjata artileri ini akan aus setelah digunakan menembakkan sejumlah peluru, jadi harus diganti. Nah, lagi-lagi siapa yang membuat lebih banyak laras? Rusia. Bagaimana dengan rudal hipersonik? Ini adalah rudal yang melaju pada kecepatan Mach 6 dan dapat dikendalikan, dapat bermanuver. Rusia memiliki karidatnya 5 jenis dari hipersonik volis rebal. Hism kargi barat? Tidak ada. Lalu, baru minggu ini, Rusia dekal Lithorga 2 jenis, sianing rudal jelajah. Russia evade two types of, I'll call them cruise missiles. One operates in the water, underwater, like a torpedo. Satu beroperasi di air, di bawah air, seperti torpedo. Yang lainnya beroperasi seperti rudal Tomahawk. Keduanya digerakkan oleh reaktor nuklir, artinya mereka memiliki reaktor mini yang menghasilkan energi untuk memberikan dorongan bagi dua jenis sistem senjata ini. Dan keduanya mampu membawa hulu ledak nuklir. Jadi, mereka adalah kendaraan pengantar. Mereka sendiri bukan senjata nuklir. Jadi apakah Amerika Serikat atau NATO memiliki sesuatu yang sebanding? Tidak. Produksi drone skindiver. Rusia in Latin America zgata menitoth dan peduri drone. Rusia stik hal pujaung jidis pilard bispabisekon. Let's call it inexpensive route. They produce Shahed drones and Geran drones. Mereka memproduksi drone Shahed dan drone Geran, yang menurut saya harganya sekitar 10.000, mungkin ada yang 50.000. Ini sangat kontras dengan drone MQ-9 Predator Reaper, 35 juta. Jadi dalam hal peralatan, baiklah, mari kita kembali. Tank. Rusia memproduksi rata-rata 600 tank baru setiap tahun. Amerika Serikat tidak memproduksi tank baru, mereka memperbarui yang sudah ada, yaitu M1 Abrams. Seperti yang telah terbukti di medan perang, M1 Abrams sebenarnya tidak aramanti dimati, justru berbeda dengan tank-tank Rusia. Dicoba tunjukkan satu bidang dalam sistem senjata militer, di mana Barat bisa berkata, oh, kami lebih unggul dari Rusia. Where the West can say, oh, we're better than the Russians. There isn't one. Not one. There are multiple ones where Russia. Tidak ada satupun. Tidak satupun. Ada beberapa bidang di mana Rusia bisa mengatakan bahwa mereka lebih unggul dan jauh lebih maju dibandingkan Barat. Jadi, gaslighting ini di mana kamu tahu Trump terus mengatakan, oh, kita punya militer terbaik di dunia. Benarkah? Kita bahkan tidak bisa menghentikan Houthi menutup Laut Merah. Kita sudah mencoba, dan dalam 7 minggu itu, lanjutan dari operasi penjaga kemakmuran, saya lupa. Mereka memberi nama baru untuk itu. Amerika kehilangan 7 drone MQ-9 Predator. Itu hampir senilai $290 juta drone yang terbuang percuma, atau dalam hal ini jatuh ke bumi. Lalu ada juga kerusakan yang terjadi pada 3 pesawat tempur yang hilang. Jadi setelah 7 minggu hal itu berlangsung, Amerika Serikat berkata, kami menang. Kami menyatakan kemenangan. Lalu kami pergi. Jadi jika kita tidak bisa menghadapi Houthi, bagaimana mungkin kita akan menghadapi Rusia jika seandainya Amerika Serikat dan Rusia terlibat dalam pertempuran? Faktanya, Rusia memiliki keunggulan yang jelas. Dan orang-orang Rusia memahami hal ini. Tetapi mereka juga membawa semangat, dan Jenderal Alaudinov sangat tegas tentang hal ini. Dia berkata, kami berjuang demi keberadaan kami, demi keluarga kami, demi tanah kami, dan kami tidak akan berhenti sampai semuanya aman. Tidak ada yang bisa ditawarkan, dikatakan, atau dilakukan oleh Barat selain meninggalkan kami dan keluar dari tanah kami. Itulah yang diinginkan Rusia, dan itulah yang akan mereka dapatkan. Bagi saya, ketika saya mendengar semua propaganda perang tentang betapa buruknya perlengkapan mereka, gelombang manusia, semua hal yang mudah dibantah, orang sering lupa betapa berbahayanya meremehkan kemampuan mereka dan melebih-lebihkan kemampuan kita sendiri. Akhirnya muncul asumsi seperti dominasi eskalasi, bahwa kita selalu bisa meningkatkan tekanan, dengan keyakinan bahwa pada titik tertentu, Rusia harus mundur karena kita memiliki senjata paling kuat. Atau, seperti yang Anda katakan, jika kita benar-benar terlibat dalam perang langsung,
seberapa besar kemungkinan kita benar-benar menang? Karena setidaknya di pihak Eropa, tampaknya diasumsikan bahwa ini hanya masalah kemauan. Jika Amerika benar-benar serius dalam perang ini dan mengerahkan segalanya, maka Rusia tidak akan punya peluang. Karena, seperti yang sering dikatakan, mereka hanyalah ekonomi kecil seukuran Spanyol, sebuah pom bensin yang mememer sebagai negara. Meskipun Dgnapbrnya, meneksaim produksi kapsul sebelum Yugoslavians aufslen NATO sekali lipat. Jadi Obama juga pernah menyampaikan bahwa Rusia akan lebih menginginkannya, bahwa mereka akan rela mengorbankan segalanya karena hal itu bersifat eksistensial bagi mereka. Ini bukan sesuatu yang terjadi di sisi lain planet, dan mereka memiliki keuntungan logistik, letaknya tepat di sebelah mereka. Jadi dengan semua ini, gagasan bahwa jika kita cukup patriotik, kita harus meremehkan kemampuan Rusia, terdengar tidak masuk akal. Banyak kerugian bagi diri sendiri yang akan muncul dari sikap seperti itu. Namun Anda memang telah membahas banyak senjata ini, dan yang terbaru adalah rudal bertenaga nuklir Burevestnik yang baru ini. Mengapa? Pertama-tama, mengapa penting bahwa rudal ini bertenaga nuklir? Dan bagaimana Anda memahami keunggulan komparatif atau kompetitif dari rudal ini? Well, if you go in and look, go into any of the AI Nah, search engines now, Kalau kamu masuk dan melihat, coba gunakan salah satu mesin pencari AI dan minta untuk menampilkan daftar rudal balistik jarak menengah dan antar benua. Mereka selalu disertai dengan jarak maksimum yang bisa mereka tempuh. this cruise missile, Rudal jelajah ini tidak memiliki jarak maksimum. Ia bisa terbang mengelilingi dunia. it's Di masa lalu, kemampuan sebuah rudal untuk menempuh jarak, misalnya 1.000 mil, 2.000 mil, 3.000 mil, selalu bergantung pada jumlah bahan bakar yang dibawanya. Baik cheesy boy Dolph. liquid or solid fuel. Jumlah bab word du dermia, number bertan nerd atring do kululetek within hisen. That strength. Which then limits, the potential size of the warhead, etc. The Burevestnik. Burevestnik dan Poseidon tidak lagi dibatasi oleh jumlah bahan bakar di dalamnya. Mereka pada dasarnya memiliki pasokan bahan bakar tak terbatas karena reaktor nuklirnya. Dan hal itu membuka peluang yang sangat menarik di luar bidang militer. Bayangkan sebuah pesawat yang digerakkan oleh reaktor nuklir kecil yang menyediakan seluruh daya dorong untuk lepas landas dan mendarat. Saya tidak yakin berapa biaya awalnya, tetapi bayangkan penghematan bahan bakar dalam jangka panjang. Itu baru satu aspek saja. Hal ini juga berlaku untuk perjalanan luar angkasa. Anda tidak lagi memerlukan tahap pendorong yang lepas landas, kehabisan bahan bakar, terlepas, lalu digantikan oleh tahap berikutnya hingga kehabisan dan terlepas lagi. Another one kicks on, and then it runs out of gas and it drops off. This is going to change the design of spaceships. Ini akan mengubah desain pesawat luar angkasa, di mana tiba-tiba mereka dapat lepas landas dan mendarat tanpa memerlukan semua pendorong itu, karena mereka akan memiliki tenaga di dalam pesawat dari reaktor nuklir mereka sendiri. Setelah beroperasi, mereka bisa terbang, dan hal itu membuat pembicaraan tentang perjalanan ke Mars menjadi lebih mudah. Saya yakin masih ada lebih banyak penelitian yang perlu dilakukan. Tetapi sekali lagi, ini mencerminkan jenis inovasi yang telah menjadi ciri khas Rusia, benar-benar sejak masa Stalin. Salah satu percakapan paling menarik yang saya lakukan, ya semuanya memang menarik, adalah ketika saya sempat berbicara dengan Menteri Ekonomi, Galushka. I did get to talk to this economic minister, Galushka. He's got right now the number one selling book in Russia. Saat ini ia memiliki buku terlaris nomor 1 di Rusia yang membahas sejarah ekonomi Rusia. Ia menelusuri kembali dan menjelaskan secara rinci apa yang bisa disebut sebagai sisi baik Stalin, apa yang dilakukan dalam hal industrialisasi Rusia. Para anti-Stalinis muncul dan berkata, oh mereka akan melakukan itu juga dengan atau tanpa Stalin. Nah, yang kita tahu hanyalah sejarah, dan sejarah menunjukkan bahwa Rusia mencapai kemajuan luar biasa dalam industrialisasi dari 25 hingga 1905. Hal itu dilambangkan pada akhirnya oleh Yuri Gagarin, yang menjadi manusia pertama di luar angkasa, mengalahkan Amerika Serikat dalam perlombaan tersebut. Beating the United States in that race. But what Mr. Galushka said was
He says the West. Namun yang dikatakan Tuan Galuska adalah bahwa Barat tidak memahami bahwa kami mandiri. Yes, we are Ya, involved with kami terlibat dalam international perdagangan trade internasional, and international dan trade. perdagangan internasional memang berkontribusi pada produk domestik bruto kami. Tetapi dia mengatakan, jika kita sampai pada situasi di mana kita harus membangun tembok di sekitar Rusia dan hanya bergantung pada apa yang kita hasilkan di dalam negeri, We don't need kita any- tidak akan membutuhkan not a apapun. single thing Tidak ada satupun hal dari negara lain yang benar-benar penting bagi perekonomian yang sudah kita miliki. because we have it Dan all. kita boleh vitamin di dalam negeri. And we've seen it just over Jadi the teman-teman di last Sao years. Plama bisa membeli semua Rusia untuk sistem penerbangan komersial sipil. Mereka yang dari Boeing. Commercial flights. Lalu sanksi diberlakukan. Purchasing, I think, from Boeing, principally. Sanctions get kicked in. No more Boeing for you. Tidak ada lagi Boeing untuk ini. Okay. Jadi Rusia bebas membangun sendiri. Last 3 years. Dan akan kereta tatap mereka membangun, memperjuangkan semua itu next paskalang pesawat komersial. Kalau kira menetapkan program masal. Now we're going to start mass. Wow, berita buruk bagi Boeing dan mungkin juga Airbus. Karena sekarang Rusia akan mampu membangun cukup banyak, sehingga mereka bahkan bisa mulai menjualnya ke negara-negara di selatan global yang sebelumnya membeli dari Boeing atau Airbus. Jadi Rusia baru saja menunjukkan bahwa jika kamu mencoba menyingkirkan mereka dari pasar, mereka bisa mengakalinya. Dan itulah poin Galushka. Barat berpikir mereka bisa memberikan sanksi kepada Rusia dengan cara yang akan memaksanya berubah. Tapi during Gulf to Malaysia pengantit, itu sistem 9. They don't have that leverage. It doesn't exist. Everyone used to teach security. Dulu semua orang mengajar strategi keamanan di universitas di Sydney. Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa, jangan membenci lawanmu. Karena jika kamu membenci mereka, itu akan menghasilkan analisis yang buruk. Kamu mulai berpikir bahwa mereka terbelakang atau semacamnya. Dan dengan analisis yang buruk, kamu akan mendapatkan kebijakan yang buruk, dan kamu akan kalah. Jadi, kamu harus selalu menghormati lawanmu. Tapi saya pikir itulah salah satu kutukan besar zaman sekarang. Kita tidak bisa mengenali kekuatan apapun pada pihak lawan kita. Selalu harus tentang merendahkan mereka. Dan akhirnya kita terjebak dalam situasi yang bodoh dan bisa ditebak, yang seharusnya sekali lagi bisa diprediksi. Tapi kamu memang menyebutkan sesuatu yang sangat menarik tentang apa yang dikatakan Putin, bahwa teknologi untuk rudal Burevestnik juga dapat diterapkan dalam eksplorasi luar angkasa. Inilah menurut saya, bagaimana era geoekonomi telah membalikkan keadaan, karena di masa lalu orang khawatir tentang ekspor teknologi komersial karena bisa memiliki aplikasi militer. Dalam era geoekonomi, kini kita memiliki teknologi yang mampu digunakan untuk militer justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan komersial. Benar-benar. Dan ini juga merupakan cara tidak langsung untuk mensubsidi industri komersial dengan melibatkan teknologi militer yang didanai negara bekerja sama dengan perusahaan swasta. Namun saya pikir banyak orang sering mengabaikan bahwa Rusia sebenarnya telah membuat kemajuan besar dalam kedaulatan teknologinya. Mereka sebenarnya memiliki ekosistem digital otonom yang cukup baik. Dengan raksasa teknologi mereka sendiri yang mendominasi di Rusia, alih-alih bergantung pada pihak asing. Secara umum, upaya mereka adalah untuk membalikkan apa yang terjadi pada tahun 1990-an, ketika mereka hanya mengekspor minyak dan gas, mengimpor semua barang, dan akhirnya mengalami deindustrialisasi. Sekarang, mereka telah membalikkan keadaan itu. Mereka menjual energi mereka dan menggunakan banyak hasilnya untuk mensubsidi serta membiayai pengembangan teknologi baru dengan tujuan mencapai kemandirian yang lebih besar dan naik ke rantai nilai global. Banyak hal ini diabaikan karena selalu ada kecenderungan untuk menggambarkan orang Rusia sebagai bangsa yang tertinggal. Dan kemudian, tentu saja, orang akhirnya berpikir akan melawan Rusia dengan sekop dan malah mendapat rudal hipersonik yang datang menghantam. Things we very trout. Sayang. Correct. Tapi Anda menyebutkan semua rudal ini, yang hipersonik, zircon, dan tentu saja Burevestnik,
yang berada di kelasnya sendiri. Namun perlu dicatat bahwa untuk banyak sistem senjata ini, Anda tidak memerlukan rudal Burevestnik untuk Ukraina. Seberapa besar menurut Anda hal ini ditujukan sebagai upaya penangkalan terhadap Barat? Anda berbicara dengan banyak pemimpin militer di sana. Saya juga sempat berada di sana 3 minggu lalu? Tidak, 2 minggu lalu. Dan saya mendapat kesan bahwa orang Rusia kini melihat kebutuhan besar untuk menghidupkan kembali kemampuan penangkal mereka. Karena di NATO, kita sudah menjadi agak terlalu nyaman dengan gagasan meluncurkan rudal ke Moskow jika perlu, tanpa lagi berpura-pura bahwa sebenarnya Ukraina yang melakukannya. Jadi bagaimana Anda melihat pengembangan sistem senjata ini dalam permainan yang lebih besar ketika kita memasuki babak eskalasi berikutnya? Well, Russia is now in a position. Nah, Rusia sekarang berada dalam posisi di mana mereka dapat melancarkan serangan yang tidak bisa dihentikan oleh Barat, dan juga dapat menghentikan sebagian besar serangan balasan dari Barat berkat berbagai sistem pertahanan udaranya, Pantsir, S-300, S-400, S-500, dan S-990. Mereka mengembangkan kemampuan tersebut dengan cukup cepat. Terkait hal itu, izinkan saya menunjukkan bahwa ada sebuah informasi keliru yang menarik. Sebenarnya propaganda yang beredar pada hari Selasa minggu ini. Seorang teman saya, Steve Bryan, menulis tentang hal itu. Saya baru kembali dari Moskow pada hari Selasa, dan sebelum berangkat, berita pada hari Senin dan Minggu semuanya membahas kunjungan Putin ke markas militer, sebuah pengarahan panjang dengan Jenderal Gerasimov. Semua liputan di Rusia sangat optimistis, sangat positif. Karena Putin mengunjungi markas militer, ia mengenakan seragam. Itu dari Max Sorth Levy Karim Zakina Brew at a point. That wasn't sending any new signal. That's just sort of because of his role as commander-in-chief. Itu hanya karena perannya sebagai panglima tertinggi. Jika dia berada di pangkalan militer, dia akan berpakaian sesuai. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda permusuhan antara Putin dan Gerasimov. Bagaimanapun, Steve mendapatkan sebuah video di YouTube yang konon menunjukkan Putin memarahi Gerasimov karena kegagalan dalam pertahanan mereka. Saya memeriksa dengan 3 orang berbeda di Rusia. Salah satunya, saya rasa kamu mungkin kenal, Stanislav Kropivnik atau Stas. Dia mantan mayor Angkatan Darat S. Mereka semua mengatakan bahwa video itu sepenuhnya palsu, hasil rekayasa AI yang berusaha menciptakan narasi seolah ada konflik atau ketidaksepakatan antara militer dan Putin. Tidak, justru sebaliknya. Tapi sekali lagi, hal ini menunjukkan betapa putus asanya pihak Barat dalam menciptakan narasi semacam itu, yang sering kali menipu orang-orang di Barat. Mereka tidak menipu orang-orang di Rusia. Dalam percakapan saya dengan Jenderal Abdinov, dia menjelaskannya dengan tegas. Dia berkata, lihat, kami mengikuti Presiden Putin, tetapi kepemimpinan militer yang menangani hal ini. Putin tidak memiliki pengalaman militer. Dia tidak pernah berada di militer. Dia adalah panglima tertinggi berdasarkan posisinya sebagai presiden. Tetapi pada dasarnya ini tetap merupakan kendali sipil atas militer. Keputusan sebenarnya tentang di mana menyerang, bagaimana menyerang, dan dengan apa menyerang dibuat oleh Jenderal Gerasimov dan staf jenderalnya, yang mencakup para jenderal, kolonel, perwira senior, sebuah integrasi dari semua angkatan, darat, laut, dan udara. Dan seperti yang kamu tahu, Putin menyerahkan keputusan itu kepada mereka. Putin is deferring to them. But I was told the one area that he made a special request. Saya diberitahu bahwa satu-satunya hal yang dia minta secara khusus adalah untuk meminimalkan korban di pihak Rusia. Itulah salah satu alasan mengapa kita melihat kemajuan Rusia ke arah barat yang lambat dan metodis. Mereka terus bergerak, dan tahun ini mereka sebenarnya bergerak jauh lebih cepat karena mereka telah melemahkan dan menghancurkan elemen-elemen penting dari kemampuan pertahanan Ukraina. Tujuan lainnya adalah untuk meminimalkan korban sipil, karena di tempat-tempat seperti Pokrovsk masih banyak warga sipil yang tetap tinggal. Mereka ingin tetap berada di bawah kendali Ukraina. Mereka menunggu Rusia datang dan membebaskan mereka. Jadi sikap orang Rusia adalah
Kamu tahu, berapapun lama waktu yang dibutuhkan, mereka akan mengambil waktu sebanyak yang diperlukan. Mereka tidak akan kalah. Itu bukan pilihan. Dan memang ada mentalitas seperti itu. Yang menarik juga adalah apa yang kamu katakan tentang kecenderungan Barat untuk meremehkan kemampuan Rusia. Namun dengan segala hormat orang Rusia, kamu tidak mendengar pembicaraan meremehkan seperti itu tentang orang Ukraina. Faktanya, mereka menegaskan, alasan orang Ukraina bandingan growth dan begitu berat adalah lemahnya Rusia dalam hati. Jika kita memberi pujian, mereka sebagai kerabat, bagi keluarga Slavia. They're part of their Slavic relatives. Yeah. No, it's Ya, nah soal propaganda, menarik bahwa setiap kali ada kabar buruk, sesuatu yang bisa melemahkan keyakinan publik terhadap perang dan kemauan untuk terus melanjutkannya, kamu tahu akan ada sesuatu yang muncul untuk mengatur ulang narasinya. Jadi sekarang ketika terjadi bencana, kita sudah membicarakannya sebelumnya, tentang Pokrovsk dan Kupiansk yang dikepung. Ya, sekarang mereka benar-benar dikepung. Ada ribuan dan ribuan pasukan Ukraina yang tidak bisa keluar lagi, yang harus menyerah atau binasa. Dan tepat ketika hal ini terjadi, kamu semacam menunggu, terutama saat menonton TV Inggris, sambil berpikir, jadi di mana pengangkat moral besar yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang menang? Dan ya, saat itulah mereka mengeluarkan laporan bahwa Putin ketakutan karena dia sudah di ujung kekuasaannya, dan kudeta mungkin akan segera terjadi. Maksud saya, ini sudah menjadi cukup dapat diprediksi. Tapi sekali lagi, semua upaya menipu diri sendiri ini selalu menyoroti atau berpura-pura ada kelemahan besar di pihak Rusia. Sangat berbahaya, karena setiap hari yang berlalu, kesepakatannya akan menjadi lebih buruk. Bukan hanya kesepakatan apapun dalam hal arsitektur keamanan Eropa, tetapi juga, kamu tahu, akan menjadi kepentingan semua pihak untuk memiliki Ukraina yang cukup kuat dan independen sebagai penyangga antara NATO dan Rusia. Namun setiap hari, kemampuan Ukraina untuk membangun kembali setelah semua ini, dengan kehilangan banyak nyawa, infrastruktur yang hancur, orang-orang yang melarikan diri dari negara itu, akan menjadi mustahil untuk memiliki Ukraina yang stabil di tahun-tahun mendatang. Negara itu bisa runtuh atau terpecah sebagai sebuah bangsa. Tidak ada yang diuntungkan dari hal ini. Namun kisah ini terus mundur ke dunia mimpi tentang Rusia yang berada di ambang kudeta. Maksud saya, kadang saya memang mendapat kesan bahwa badan intelijen dan media hanya mengikuti arus, lalu isu itu berputar kembali, dan mereka menanggapinya seolah-olah itu akan menjadi kisah nyata. Tapi terkait hal itu, ketika Ukraina kini sedang kalah, rasa putus asa mulai muncul. Hal ini terlihat jelas, terutama di Eropa. Kita tidak bisa lagi membiayai Ukraina. Kita bangkrut. Jadi sekarang pembicaraannya adalah, mari kita curi saja aset Rusia. Atau, Ukraina sangat menderita di medan perang, mari kirim pasukan. Atau, mari beri mereka rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Semua hal di atas, menyita kapal Rusia, menyerang infrastruktur energinya, salah satu di antaranya bisa memicu perang langsung. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan kita benar-benar memicu perang langsung dengan Rusia? I think it's unlikely simply because Europe. Sebenarnya saya pikir itu tidak mungkin. Semata-mata karena Eropa tidak memiliki kemampuan. Saya tidak ragu bahwa mereka memiliki keinginan. Mereka pasti ingin tahu kan, menyerang Rusia dan merasa bisa merusaknya. Tapi kenyataannya, mereka tidak memiliki persediaan senjata, dan mereka juga tidak memiliki kecanggihan senjata. Mereka hanya punya cukup daya tembak untuk, kalau boleh dibilang, menyalakan unggun, di mana mereka sendiri akan menjadi bahan bakarnya. Karena Rusia, jika diserang, dan Rusia yang serangan pendahuluan terhadap Eropa dan apapun, tetapi jika diserang Rusia akan sembalang akan menimbulkan rasakan pula biusia di Eropa. Tetatius berantit meter. And suffering on the part of Europe, at least within the military realm. The one thing, it's sort of. Satu hal yang perlu dicatat adalah, meskipun ada propaganda Barat, Rusia berusaha menghindari korban sipil.
karena mereka menyadari, berdasarkan pengalaman perang mereka sendiri, bahwa jika mulai membunuh warga sipil, yang terjadi hanyalah membuat kemarahan rakyat terhadap penyerang semakin besar. Orang cenderung bersatu mendukung pemerintah yang ada, bahkan jika mereka membencinya. Jadi Rusia setidaknya dengan bijak memahami hal itu. Jika ada tujuan lain, mereka ingin melakukan apapun yang bisa melemahkan dukungan terhadap pemerintah yang berkuasa. Dan cara melakukannya adalah dengan menghancurkan kemampuan pemerintah tersebut untuk menyediakan layanan bagi rakyatnya. Itulah salah satu alasan mengapa kita melihat Rusia melakukan serangan terhadap pembangkit listrik tenaga panas, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan sebagainya di seluruh Ukraina. Orang-orang Rusia, seluruh cara berpikir mereka terhadap hal ini adalah sesuatu yang tidak ingin atau tidak bisa diterima maupun dipahami oleh Barat. Beberapa orang, bukan hanya 2 jenderal yang saya ajak bicara, tetapi juga yang lain, menyampaikan hal yang sama. Kami tidak perlu memperluas wilayah ke Eropa. Kami sudah memiliki 11 zona waktu tanah di sini, hamparan luas yang membentang ke Siberia dan sepanjang perbatasan dengan semua negara stan. Kami tidak butuh lebih banyak tanah, kami sudah punya banyak. Dan tidak ada sumber daya yang perlu kami rebut. Kami sudah memiliki semua yang kami butuhkan. Kami hanya ingin dibiarkan sendiri. Kami ingin memiliki hubungan dengan kalian. Tetapi sayangnya, hubungan antara Rusia dan Eropa itu seperti, ya, saya tidak tahu, mungkin seperti saat masa lajangmu dulu kalau kamu pernah punya pacar yang gila. Maksud saya orang itu benar-benar gila. Dan tidak peduli apapun yang kamu coba lakukan untuk bergaul dengannya atau untuk kamu tahu, menenangkannya atau memberinya hadiah, dia selalu marah, selalu mengancam. Itulah hubungan antara Rusia dan Eropa. Eropa adalah pacar yang gila. Dan bagi para wanita di luar sana, baiklah, pacar laki-laki yang gila. Kita akan adil di sini, tidak bersikap seksis. Tapi saya hanya berbicara dari sudut pandang saya sendiri, dari kerangka acuan saya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada dasar untuk sebuah hubungan yang didasarkan pada saling menghormati. Hal lain yang saya sadari adalah bahwa mentalitas Rusia tidak didasarkan pada permainan zero sum, yang mendefinisikan mentalitas Barat dalam berurusan dengan negara lain. Sebaliknya, mentalitas Rusia adalah tentang membangun permainan positive sum, di mana semua orang bisa menang, semua bisa berpartisipasi, semua bisa mendapat manfaat. Mereka tidak merasa perlu untuk berpikir, saya harus menang dan kamu harus kalah. Itu adalah salah satu prinsip inti dari kebijakan luar negeri dan kebijakan militer Rusia. Untuk menggambarkan hal itu, lihat apa yang terjadi pada populasi Muslim di Chechnya setelah Perang Chechnya kedua, yang berakhir sekitar tahun 2009 atau 2010. Itu adalah perang yang brutal, dan banyak orang tewas di kedua belah pihak. Namun ketika perang itu berakhir, Rusia berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungannya dengan orang Chechnya. Mereka tidak berusaha untuk mempermalukan atau membuat mereka menderita, justru sebaliknya. Faktanya, saya diberitahu bahwa Rusia mengalihkan sebagian anggarannya yang seharusnya digunakan untuk wilayah lain dan memfokuskannya pada Chechnya untuk membangunnya kembali. Dan saat ini, Chechnya digambarkan secara umum sebagai salah satu republik terindah di Rusia. Dan wah, dari sanalah muncul Jenderal Kadyrov dan Jenderal Alaudinov. Jadi ada para komandan militer Muslim hebat yang memainkan peran utama dalam pertempuran penting. Kadyrov dalam pertempuran Mariupol pada Mei 2022, dan Jenderal Avdi Alaudinov dalam pertempuran Kursk yang berakhir pada Maret tahun ini. Jadi itulah mentalitasnya, perbedaan dalam cara orang Rusia menghadapi lawan. Mereka tidak merasa perlu untuk mempermalukan atau menghancurkan lawan. Mereka justru berusaha mencari cara untuk membangun mereka. Hal itu juga memberi saya sedikit optimisme bahwa ketika semuanya berakhir, dan ini akan berakhir secara militer, bukan melalui negosiasi, jika Rusia bisa menyembuhkan luka dengan orang Chechnya, maka Rusia juga bisa menyembuhkan luka dengan orang Ukraina. Yeah, no,
also left with the impression now that Ya, tidak. Saya juga merasa sekarang bahwa kemungkinan diplomatik sudah berakhir. Saya pikir paku terakhir di peti mati itu adalah ketika Trump kembali lagi dan menyarankan, ya, mari kita kembali ke gagasan gencatan senjata. Saat itulah menjadi jelas bahwa diplomasi benar-benar tidak ada gunanya. Tentu saja, jika sekarang ada perubahan besar di medan perang, kota-kota mulai jatuh satu demi satu, ini bisa meningkat dengan sangat cepat setelah Pokrovsk dan Kupiansk runtuh, atau jatuhan Rusia. Namun kemudian, akhirnya, Romani B ada bagaimana uphold politik di NATO untuk menerima konsep ini dan juga diterima Zelensky. To accept some of these concessions and tell Zelensky as well. However, my last question though is Namun, pertanyaan terakhir saya berkongsi kepada keputusan terbaru yang ambil oleh Amerika Serikat. Saya melihat laporan bahwa AS sedang mengurangi kehadirannya di Eropa Timur, Rumania, negara-negara Baltik, Polandia, bukan sepenuhnya Northway, tetapi mengurangi kehadirannya sejak tinggal di fokus terus di Eropa. Ini tampak seperti sinyal yang sangat jelas bahwa proses penyerahan perang kepada pihak Eropa berarti merekalah yang harus menyelesaikannya. Mereka bisa membiarkannya berlarut-larut selama beberapa tahun jika mampu, tetapi Amerika tampaknya mulai menarik diri atau setidaknya mengurangi keterlibatannya. Apakah Anda juga melihat hal ini dan seberapa signifikan menurut Anda dampaknya? How significant do you think this will be? No, I think Tidak, saya pikir ini adalah langkah ke arah yang benar. Saya pikir dorongan sebenarnya untuk penarikan penuh Amerika Serikat dari Eropa akan muncul setelah Rusia meraih kemenangan militer atas Ukraina. Karena hal itu akan dianggap, dan memang seharusnya begitu, sebagai kekalahan total NATO dan akan memperlihatkan keterbatasan kekuatan NATO. Pada saat itu, saya pikir Anda akan melihat Amerika Serikat mundur dan menarik diri. Seharusnya hal itu sudah dilakukan bertahun-tahun lalu, pada tahun 90. Tapi true, berada dalam posisi bertas, itu seberbat, mata berada tersebelas. It's a drug. It's addictive. Let me ask you a question. What is the distance? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Berapa jarak dari utara ke selatan di Norwegia? Berapa bentangan terpanjang dari titik paling selatan Norwegia hingga titik paling utara? 1.300 km? Saya tidak tahu. Seharusnya saya tahu. Baiklah, alasan saya bertanya adalah karena saya mencoba menemukan jarak yang bisa dipahami atau dihubungkan oleh orang. Jadi seperti di Amerika Serikat, jarak dari New York City ke Miami, saya kira, sekitar 1.100, kita sebut saja 1.400 km. Jarak itu mewakili seluruh garis kontak di Ukraina. Represents the entire line of contact in Ukraine. My European thinking. Maaf, cara berpikir saya yang Eropa menggunakan kilometer. Karena saya pikir, lagi-lagi, Anda menyebut dari utara ke selatan. Saya tahu jaraknya kurang dari 2.000 km, tapi mungkin sekitar 1.600 hingga 1.800 km. Baiklah, tapi saya tidak yakin berapa itu dalam mil, sekitar 1.000 atau lebih sedikit. But yeah, but that would be, let's see, I think 1,600 kilometers. Tapi itu akan menjadi, mari kita lihat, saya pikir lebih 600 km kira-kira setara dengan 1.000 mil. Jadi yang kita lihat, kira-kira lebih mendekati garis kontak sepanjang 1.600 km daripada 1.300. Bahkan jika ada 700.000 tentara tersebar di sepanjang garis itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Mereka harus dikonsentrasikan di area-area tertentu. Disitulah Rusia saat ini memiliki keunggulan dalam jumlah personel. Sementara Ukraina berjuang untuk menutup celah di sepanjang garis 1.600 km itu. Namun Rusia, satu perintah yang diberikan Putin kepada para jenderalnya adalah untuk meminimalkan korban militer di pihak Rusia. Itulah salah satu alasan mereka tidak terburu-buru melakukan serangan skala penuh. Mereka bergerak lebih metodis dan lambat, melunakkan area dengan kombinasi artileri, drone, bombur. With a combination of artillery, drones, glide bombs. The deal that's on the table right now that Kesepakatan yang ada di meja saat ini, yang syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh Putin pada 14 Juni 2024. Pada dasarnya adalah Ukraina dan Barat mengakui bahwa 5 oblast bekas wilayah Ukraina, Crimea,
Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk secara permanen menjadi bagian dari Rusia. Wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah Rusia, tidak akan diserahkan atau dikembalikan, dan semua pasukan Ukraina serta NATO harus ditarik dari daerah-daerah tersebut. Ukraina harus melepaskan niat untuk bergabung dengan NATO, dan NATO harus menarik diri dari Ukraina. Kesepakatan itu telah ada di meja selama lebih dari 16 bulan, dan Putin, Gerasimov, serta Lavrov semuanya telah menegaskan bahwa jika Barat tidak menerima hal itu, maka Rusia akan mengambil lebih banyak wilayah. Then Russia is going to take more territory, and if the people vote to stay. Dan jika rakyat memilih untuk tetap bersama Rusia, maka wilayah itu juga akan menjadi wilayah Rusia, termasuk Kiev dan Odessa. Jadi satu hal yang bisa dipastikan adalah Rusia akan mengambil alih kendali militer atas Poltava, Sumy, Kharkiv, dan Dnipropetrovsk. Saya pikir mereka juga akan mengambil alih Kiev dan Odessa. Setelah itu mereka akan mengadakan pemilihan dan memberi rakyat kesempatan. Apakah kalian ingin tetap bersama Ukraina atau ingin kembali ke Rusia? Dan saya memprediksi bahwa seluruh wilayah itu, karena sebagian besar berbahasa Rusia, akan memilih untuk kembali ke Rusia. Dengan begitu, Ukraina akan menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Hal lain yang menarik, saya berbicara dengan mantan Perdana Menteri Mykola Azarov yang menjabat dari 2010 hingga 2014. Dan dia berkata, ketika saya menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2010, Remavo Ukraine tap the Sikra Ukraine Chulinauth. Ukrainians living in Ukraine. He says today that number is 20 million. Dia mengatakan hari ini jumlahnya adalah 20 juta. Dia mengatakan Ukraina telah mengalami kerugian yang mengerikan, dan sebagian besar dari mereka telah pergi ke luar negeri. Sebenarnya saya bilang kepada Perdana Menteri, "Yah, saya punya bukti anekdot untuk Anda. Dokter gigi saya di Amerika Serikat berasal dari Ukraina. Dan ketika kulkas saya rusak, orang yang datang memperbaikinya, orang Ukraina. Jadi Anda tahu, mereka muncul di Florida, dan saya yakin mereka ada di sepanjang pantai timur Amerika Serikat. Mungkin juga di pantai barat dan di Eropa. Tapi 37 juta orang, atau sebut saja 35 juta, yang telah pindah dan tidak akan kembali. Anda tahu, sangat sulit bagi sebuah negara untuk pulih dari hal itu. Ya, luar biasa. Well, Larry, thank you so much. Larry, terima kasih banyak. Ya, kadang-kadang rasanya seperti hidup di alam semesta paralel, karena cara media menggambarkan apa yang terjadi sangat berbeda dengan perkembangan sebenarnya saat ini. Maksud saya, kekhawatiran terbesar saya adalah ketika AS sedikit menarik diri, orang Eropa merasa perlu untuk meningkatkan eskalasi. Sementara Rusia khawatir bahwa kemampuan penangkal mereka telah melemah dan harus dibangun kembali. Seolah-olah, kamu tahu, badai sempurna sedang terbentuk menuju konfrontasi langsung. Yang, seperti yang kamu katakan, alasan utama untuk berpikir hal itu tidak akan terjadi adalah karena itu akan sangat bodoh. Kita akan melangkah ke dalam perang yang tidak bisa kita menangkan. Ya, tapi akhir-akhir ini sudah banyak keputusan bodoh yang diambil. Jadi inilah kekhawatiran terbesar saya, bahwa kita benar-benar sedang menuju ke arah itu. Apakah kamu punya pemikiran terakhir sebelum kita keluar? Do you have any final thoughts before we log off? Well, just say I think what you're doing, and people like you. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya pikir apa yang Anda lakukan dan orang-orang seperti Anda, seperti The Duran, Dunia Podcast dengan Nima, dan Judge Napolitano, dan lainnya, memberikan perspektif media alternatif. Karena media Barat, khususnya di Amerika Serikat, telah berada di bawah kendali para oligarki Barat. Anda tahu, Anda mungkin terlalu muda untuk benar-benar mengingat ini, tetapi sekitar 50 tahun yang lalu, ketika saya lulus dari sekolah menengah, jumlah surat kabar, stasiun radio, dan stasiun televisi independen sangat banyak. Media pada saat itu bisa dibilang cukup demokratis. Tidak ada satu orang atau satu kelompok yang mengendalikan dan mendominasi ruang media. Sekarang, jika kita melompat ke tahun 2025, hanya ada sekitar 5 perusahaan di Amerika Serikat yang mengendalikan media. Dan kamu tahu, pilih saja isu yang kamu mau. Apakah itu genosida di Gaza? Apakah itu operasi militer khusus di Ukraina, alias perang di Ukraina?
Ataukah serangan Amerika yang mengancam Venezuela? Sekarang ini, kamu tidak akan menemukan di saluran media manapun adanya perdebatan atau bentuk perlawanan yang sungguh-sungguh terhadap isu-isu ini. Lihat saja orang-orang yang sering muncul di berbagai kanal YouTube, misalnya tentang Ukraina. Ada Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, Doug McGregor, Ray McGovern, Scott Ritter. Mereka adalah suara-suara utama. Saya menganggap diri saya termasuk dalam kelompok itu. Saya ingat ketika saya sering tampil membahas isu terorisme antara tahun 1999 dan 2008, selalu ada alternatif. There were always alternative. It was never one-sided. There were two sides. Itu tidak pernah sepihak. Sebenarnya ada dua sisi, dan kamu bisa berdebat, kamu bisa dengan bebas memperdebatkan isu tersebut tanpa berubah menjadi adu teriak. Hal itu tidak ada lagi sekarang. Kamu tahu Doug McGregor, sesekali sebelum Tucker Carlson dipecat, sempat muncul di acaranya untuk membicarakan perang di Ukraina. Tapi sekarang, tidak ada suara lain di luar sana, dan tentu saja tidak ada suara di media di sini yang berbicara menentang rencana aksi militer AS terhadap Venezuela. Kebohongan total yang didasarkan pada kebohongan lain. Jadi apa yang kamu lakukan itu penting, karena kamu menghadirkan alternatif di luar kendali media oligarki ini. Dan saya hanya ingin mengucapkan selamat atas hal itu. Baik, saya menghiburi. Terima kasih, Liz. Dan saya harap sudah hanya the painmu. See you soon.